ada nggak yang sepemikiran sama aku? Almarhum Mirna ini kan sebelum ketemu Jessica, pastikan ketemu orang dulu kan sebelumnya. Kalian pernah mikir nggak kalau misalnya berandai-andai ternyata pelakunya adalah orang yang sebelumnya itu udah ketemu sama almarhum Mirna dulu sebelum Jessica. Terus kalian mikir nggak sih, apel aja sianidanya itu 0,6 mg, sedangkan yang terdapat di lambungnya almarhum Mirna ini 0,2 mg. Kasus ini tuh sampai sekarang belum ada yang bisa mencahin. Tapi aku yakin banget Jessica bukan pelakunya. Menurut aku Jessica itu tipe orang yang berlogika, guys. Dia tipe orang yang gak banyak drama. Saya bukan peramal, tapi saya tahu dari aura mukanya bapaknya si Mirna ini, si Pak Solikin ini, itu kelihatan pas dia mau menundukkan kepala, terlihat jelas mukanya itu seolah-olah itu ya bukan dari hatinya sedih. Karena kelihatan dari pipi kanannya, pipi kirinya, kelihatan dari mukanya. Dia belagak, dia menatap ke atas gitu loh. Sebenarnya, iya kan. Deretan kontroversi Ayah Mirna, suka main cewek, ejek wajah Jessica Wongso. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Ayah Wayan Mirna Salihin, Edi Darmawan Salihin, menjadi sorotan netizen usai dokumenter kasus kopi sianida tayang di Netflix. Muncul beberapa pertanyaan dari Edi yang membuat netizen curiga terhadap pria tersebut. Edi memang punya sederet kontroversi, mulai dari mengaku suka main perempuan hingga mengejek wajah Jessica Wongso. Dalam film dokumenter soal kasus kopi sianida, terdapat adegan Ayah Mirna berada di makam putrinya yang telah tiada. Saat itu, ia sempat meminta maaf di depan makam dan mengaku salah karena suka bergonta-ganti perempuan. Ya maafin papa, kesalahan papa, memang papa nakal juga. Suka ganti-ganti perempuan, salah papa, ujar Ayah Mirna. Punya botol sianida, bukan hanya dalam dokumenter. Pernyataan dari Edi Darmawan dalam wawancara lawasnya juga menuai sorotan. Saat itu ia mengaku punya botol sianida yang mirip dengan yang digunakan Jessica Wongso untuk meracuni Mirna. Saya ada botolnya tuh yang dia pakai untuk ngeracun, kelihatan mirip, ucap Edi, dilansir dari video yang diunggah akun TikTok @riziwir. Dari mana Pak Edi tahu bahwa seperti inilah botol yang dipakai, sahut pembawa acara. Edi menjawab bahwa ia tahu karena instingnya selama ini jarang meleset. Biasa, insting saya jarang meleset. Ya kalau di perusahaan saya, insting saya jarang meleset. Kalau saya ngomong ini ya ini. Biasanya ya, ini bukan dukun. Ya saya tebak aja jawabnya. Efek wajah Jessica Wongso. Masih dalam cuplikan dokumenter, Edi berpendapat bahwa kasus pembunuhan putrinya bisa viral dan menuai sorotan karena Mirna memiliki wajah yang cantik. Makanya ini kasus bisa meledak karena orang melihat Mirna itu cantik. Kok dibunuh orang? Gitu orang pengen tahu. Jessica kan mukanya agak aneh begitu. Wajah aneh, tutur Edi. Rogo kocek demi penjarakan Jessica Wongso. Ia juga mengaku bahwa selama persidangan rela mengerahkan kekuatan dan uangnya untuk melawan pihak Jessica Wongso yang disebut menggunakan kekuatan uang dan menyewa pengacara sekelas Otto Hasibuan demi bisa bebas dari tuduhan. Untung papa defense Mirna waktu itu sendiri tanpa lawyer. Jadi dengan kekuatan papa, power papa, semua papa keluarin. Pokoknya papa mesti mati-matian saat itu, tegas Ayah Mirna. Ibu Jessica Wongso sebut Mirna Salihin meninggal karena keteledoran suami. Imelda Wongso, ibunda Jessica Wongso, tersangka kasus pembunuhan Mirna Salihin dengan kopi sianida, mengungkapkan keprihatinannya atas tuduhan yang dijatuhkan kepada putrinya itu. Sejak film dokumenter Netflix Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso, dirilis kasus kematian Mirna Salihin yang dinilai penuh dengan kejanggalan kembali menjadi sorotan publik. Imelda Wongso mengaku sangat sedih karena dua hal, yakni
kematian Mirna dan tuduhan yang dirasa tidak adil pada Jessica. Menurut Imelda, penyebab kematian Mirna Salihin juga tidak terlepas dari kesalahan yang diperbuat oleh suami Mirna, yaitu Arif Sumarko. Saat itu, Arif terlalu terburu-buru membawa Mirna ke rumah sakit, sehingga ia tidak mendapatkan pertolongan pertama dari dokter yang benar. Kasih kesempatan dokter GI untuk merawat dia, kan bisa dikasih oksigen. Terus langsung dijemput sama suaminya, Arif Sumarko. Suaminya bawa mati di perjalanan. Meninggalnya di perjalanan kan, siapa yang disalahkan? Kata Imelda Wongso. Melansir tayangan YouTube pada Rabu, 4 Oktober 2023. Imelda mengungkapkan bahwa dokter yang memeriksa Mirna pertama kali sempat mengatakan bahwa wanita itu masih dalam kondisi yang cukup normal usai menenggak kopi beracun tersebut. Oleh sebab itu, sang dokter berusaha memberikan pertolongan pertama sebelum membawa Mirna ke rumah sakit. Imelda pun sangat menyayangkan karena saat itu sang dokter tidak bisa memberikan perawatan yang maksimal lantaran suami Mirna terlalu buru-buru untuk mengevakuasinya. Imelda sangat yakin jika saat itu Mirna ditangani tepat oleh dokter, maka ia tidak akan meninggal di perjalanan menuju rumah sakit. Kalau dia dibiarin dirawat sama dokter Joshua, diemin situ, jangan dibawa. Dokter Joshua akan kontak sama ambulan. Jangan bilang cuma 28 menit saya berusaha salah dia, bukan gitu, ujar Imelda sambil terisak. Biarin dokter Joshua menangani dulu supaya dia tenang dulu, di oksigen, baru dibawa dengan ambulan, gak akan meninggal, imbunya. Imelda juga menuding Arif Sumarko menjadi penyebab Mirna Salihin meregang nyawa. Ia menyesalkan akibat keteledoran Arif, Mirna jadi tidak bisa diselamatkan. Mestinya Mirna itu gak meninggal. Saya sayang loh sama dia, katanya. Cuma ibu menyesalkan, mestinya Mirna itu tidak meninggal kalau suaminya tidak teledor. Suaminya teledor itu gak kasih kesempatan dokter GI menangani lebih lama. Dokter Joshua bilang normal semuanya, tensi diperiksa, badannya panas. Biarkan dia kurang oksigen. Biarkan gitu, nanti baru telepon ambulan, jangan buru-buru dibawa. Salahnya dia di situ, dibawa pakai mobil sendiri. Lanjutnya. Hotman Paris duga kasus Jessica Wongso cacat hukum. Hanya keyakinan hakim. Baru-baru ini, layanan streaming Netflix telah merilis sebuah film dokumenter yang menceritakan kisah mengenai salah satu kasus terkenal di Indonesia, yaitu pembunuhan Mirna Salihin. Dalam kasus tersebut, Jessica Wongso dituduh pelaku yang menyisipkan racun sianida ke kopi Mirna. Peristiwa tersebut terjadi pada 6 Januari 2016 silam di salah satu kafe yang berada di Mall Grand Indonesia bernama Olivier Cafe. Mirna saat itu meminum es kopi Vietnam, lalu ia kejang-kejang hingga akhirnya meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit. Melihat kasus tersebut kembali viral di media sosial, Hotman Paris Hutapea selaku pengacara kondang pun ikut bersuara. Ia menilai bahwa penetapan Jessica Wongso menjadi tersangka hingga divonis puluhan tahun hanya berdasar pada keyakinan hakim. Komentar saya atas kasus itu atau kopi sianida dari dulu adalah tidak diterapkan prinsip harus ada 2 alat bukti sebelum seseorang dipidana, tapi lebih menonjol keyakinan hakim, ungkap Hotman.